ongkosnya kan 750.000. Ya, Overall semuanya sampai balik lagi habis berapa? tahun baru. Ya kurang lebih gua sama abang gua 1,5 lah. Berdua tuh. Berdua. Tuh. Ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke Anjay. Balik lagi ke channel gue Mr. November. Ya, gue lagi sama Feby, ownernya Keo Project. Jadi, gue tadi udah denger cerita-cerita dia tentang touring dari Bogor Bali sampai Bogor Aceh ya. Jadi dia udah ujung ke ujung udah semua nih. Nah, sekarang gue mau denger cerita dia. Sayang gitu kalau gue denger sendiri. Kenapa nggak kita sampein aja gitu, Feb, ke teman-teman sharing, karena gue juga sendiri kan belum pernah kan ya. Nah, jadi sekarang lu boleh nggak? Sekarang gue minta ceritanya, ceritain mulai dari budget dulu deh. Dari budget perjalanan dari Bogor sampai Bali dulu yang deket. Bogor Bali ya. Bogor Bali, gimana, Feb? Jadi gua gitu touring Jakarta Bogor Bali tuh Bogor Bali, pakai motor NMAX ya. pakai motor NMAX. Itu buat bensin itu PP sudah muter Bali sampai balik lagi ke sini itu 750.000. 750.000. Itu bensinnya apa? Itu campur pertalite pertama karena kan tiap daerah beda-beda. Oh, harga bedanya. Pomnya. Oh, pomnya beda-beda. Ada yang pertama kayak ada. Oh iya paham. Gitu. Nah, itu 750.000 udah PP. PP. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2017 lah. 2017. Ya kurang lebih 3 tahun lalu. Berarti bensin masih ya nggak beda jauh sama sekarang. Nggak beda. Jadi 750.000 bro. Lu bayangin, lu bisa nyampe Bali pulang pergi 750.000 pada tahun 2017. Berarti kalau sekarang tahun 2020 1 juta lah ya. 1 juta. 1 juta. Nah, terus untuk biaya lainnya apa lagi, Feb? Biaya lain itu kayak hotel. Kebetulan sih gua ditampung sama anak-anak sana om. Oh, Jadi sama anak-anak. ketemu klub-klub sana jadinya yuk ke rumah gua aja. Oh yaudah, jadi lebih hemat lah Iya, jadi ada akomodasi lainnya dibantu sama teman-teman dari di Bali ya? di Bali. Di Bali. Jadi gini bro, yang tadi gue tangkap dari Bro Feby ini, kalau seandainya kita touring, pastikan kalian punya media sosial juga ya. Jadi kalian mantau. Jadi nanti kalau ada apa-apa di perjalanan atau ada apa-apa sampai di tempat tujuan itu udah ada yang bantu gitu. Gitu sih. Nah, terus kalau nyampe Bali sendiri, berarti ongkosnya kan 750.000. Ya. Overall semuanya sampai balik lagi habis berapa? Overall makan, pokoknya kan gue seminggu tuh di sana perjalanan 2 hari, 2 hari, 3 hari di sana, balik 2 hari. baik 2 hari. Karena itu posisi pas tahun baru. Ya kurang lebih gue sama abang gue 1,5 lah. Berdua tuh. Berdua. Tuh, jadi kalian kalau seandainya mau touring tuh jangan di mindset kalian tuh mahal. Sebenarnya enggak, Feb ya. Enggak. Itu 1,5 kalau boleh tahu, sorry, udah sama Bensin. udah bensin udah sama apa namanya? Kapal dari Bakauheni. Bakauheni ini apa namanya? Gilimanuk. Gilimanuk. Udah. Ya, Udah. 1,5 bro, lu bayangin. Taruhlah itu 2017, sekarang di 2020. 2 juta lah ya, cukup ya? Ya, 2 juta cukup. 2 juta cukup tuh makanya. Nah, sekarang boleh diceritain, Feb, pengalaman lu sampai Lampung tuh gimana? Sampai kilometer 0 gimana, Feb? Pengalaman, jadi sebelum touring ke 0 itu banyak latihan dulu om. Banyak latihan dulu. Di Jawa dulu ya. Jawa. Misalnya Main yang saya kan dulu aktif banget di klub ya. Misalnya klub dulu kan dikit-dikit anniversary motor, Iya, daerah mana. Nah, itu saya gasin. Karena situ melatih mental dulu. Dan melatih tim. Misalnya kayak kita touring rame-rame nih, kita tahu sifat orang-orang ini gimana. Ada yang kan kalau kita biasanya gaspol ya, nggak mau lama lah, misalnya nggak mau lama, dan kita harus ngerti situasi dulu. Misalnya kayak kita touring sama siapa, jadi ya kita ngikutin aja, nggak bisa namanya kita mau ego sendiri, ngebut sendiri. Dari situ kita latihan dulu tuh, belajar emosi, ego kita sendiri, nah baru bisa touring ke Aceh gitu. Jadi nggak bisa langsung lu ujuk-ujuk langsung touring, itu nggak bisa ya? Memang harus ada training atau ada yang jadi leader di depan lu. Leader dulu. Jadi kita nggak kaget nanti pas di Acehnya. Soalnya kan perjalanan Aceh aja dari sini aja sampai Aceh itu seminggu bro. Lu bayangin itu berangkat apa pulang pergi? Berangkat tuh 1 kali berangkat tuh. Bayangin kalau lu nggak punya kesiapan badan sama nggak punya kesiapan mental, jadinya kayak apa? Iya kan? Jadi stres om. Stres pasti. Dan juga kalau seandainya touring itu, yang gue udah pernah ngerasain touring cuma sampai Lampung sih, Feb, dulu. Cuma sampai Lampung itu gue ngerasain namanya kota sama luar kota tuh cara bawa motor orang tuh beda ya kan ya. Terus juga lawan lu kalau seandainya keluar kota bukan mobil biasa tapi truk, bener nggak sih? Bener. Lu lewat waktu itu ke
kilometer 0 lewat jalur mana? Lewat ini saya Lampung, lewat Jambi, Lewat Jambi. Padang, Medan, Mandeng Natal, pokoknya lewat Aceh Selatan gitu lah. Itu kurang lebih perjalanan seminggu. Kurang lebih seminggu. Itu sampai ini mau nyebrang ke Sabang ya, Pulau Sabang ya. Oh, mau Pulau Sabang seminggu. Dan perjalanan pulang juga seminggu. Lu pulang towing nggak? Pulang seminggu. Nah, pas di pulang itu kebetulan dari teman saya kecelakaan. Oh, kecelakaan mana? Jadi saya mau nggak mau, kan saya mau bokap nih. Jadi mau nggak mau bokap yang bawa, saya nemenin. Karena takut apa-apa. Kalau patah tangannya sini. Yang pakai motor apa? Aerox kan ya? Iya pakai Aerox, tapi dia kemarin pas touring pakai NMAX. Itu ditabrak bis itu di di kota apa ya? Masih di Lupa Aceh. ya. Masih di Aceh. Enggak, di Medan. Oh, di Medan. Oh, itu daerah Pas pulang. pulang. Tuh, jadi ya kalau touring ya siap-siap aja gitu. Nggak ada yang tahu gitu jalanan. Lu udah bener, tapi mobil motor lain belum tentu juga kan. Bener, ya. Iya, karena jalanannya juga nggak bisa diprediksi kayak kita lu bolak-balik Bogor, Depok atau Jakarta gitu-gitu doang udah hafal tracknya. Ini bener-bener track baru, lu harus cobain sesuatu yang baru gitu ya kan. Jadi lu harus hati-hati banget sih. Hati-hati nggak cukup tapi ya hoki-hokian juga sih Pep ya. Bener. Mau skill lu kayak apa juga kalau memang lagi apes. Mau lu pembalap mau Iya, apa gitu. mau apes. Nih ya, for your information, ini Mas Feby ini dia selain udah touring sampai kilometer 0 sampai Bali juga, doi juga pembalap, Bro, gitu. Jadi doi udah born to ride lah istilahnya itu. Artinya lahir untuk motoran gitu. Karena Anjay, born to ride. dari keluarga bokap pun seneng motoran ya. Jadi ya saya kan anak ya. Kenapa nggak gituin bapaknya kan? Selama positif ya nggak sih? Positif. Iya. Dan kita menambah wawasan baru. Tapi enak sih kalau didukung gitu ya kan ya. Dan juga kalau seandainya udah touring jauh gitu yang kalau gue lihat ya ini bukan gara-gara kita temen dan kita punya project bareng Feb ya. Kalau gue lihat ya kalau orang udah touring jauh tuh biasanya nggak songong Feb jadinya. Jadi maksudnya udah kayak ngelihat anak-anak motor yang cuma main dalam kota tuh ya lu apa sih gitu. Jadi tanggapannya ngerti nggak lu? Ya kalau yang kan sekarang lu banyak banget nih Feb nih. Kita ngebahas di luar touring dulu ya. Yang anak-anak dalam kota itu kan sering ada masalah kan. Kayak ribut sana ribut sini ya. Coba deh lu touring gitu. Ya bener gak sih, Beb? Benar. Refreshing, jangan gibah orang dulu, jangan dikit-dikit kecot ini, yang usah diurusin. Iya, mending coba lu touring ya. Itu seru. Nah, nanti lu bakal dapat apa sih, Beb? Kalau selama lu touring tuh? Selain lu dapat teman baru, relasi relasi baru, inspirasi baru. Ya lu jadi tau lah destinasi mana yang belum terjamah, mana sih daerah yang belum maju, mana sih daerah yang udah maju gitu-gitu. Jadi gue denger sedikit cerita dari cerita Mas Febian tadi udah gue tangkap. Pada saat dia nyampe di Sumatera itu tuh banyak yang ngontek dia, Feb. Udah di sini aja gimana Feb? Jelasin detailnya Feb. Jadi ya itulah makanya dibilang bakers paling solid, paling welcome, paling rangkul itu Sumatera sih. Sumatera ya. Saya tadinya nggak percaya namanya jalan malam tuh aman. Ternyata saya dengar itu dari pertama nginjek di Lampung sampai ujung Aceh sampai Sabang sampai balik lagi ke sini itu omongannya sama semua. Apa? Nggak boleh jalan malam. Karena Begal ya benar. Mau gimana sekuat apapun kita tetap itu nggak aman. Minimum kalau mau lewat malam tuh berapa motor? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi benar-benar nggak ada minimum ini. Jadi saya pernah seketika waktu itu cerita ya dapat cerita. Saya lagi di Jambi. Itu ada namanya. Jadi itu orang sana lah cerita. Jadi bakers. 20 motor gitu jalan malam. Jadi yang kesikat itu yang belakang. Yang depannya lewat. Itu makanya bahaya banget. Jadi dari mungkin yang kena sweepernya kali ya. Sweeper yang kena ya. Jadi gitu bro. Kalau untuk kalian yang bisa gue tangkap dari Mas Feby ini, kalau seandainya kalian mau touring lintas Sumatera, pastiin dulu pada saat lewat daerah-daerah kalian tuh harus tahu dulu daerah-daerah mana yang titik spot. Setahu gue kalau dari Lampung ke Palembang juga serem kan ya? Serem kan? Nah itu dari Lampung ke Palembang, kalau seandainya maghrib, dari jam berapa kira-kira? Dari maghrib lah ya? Jadi gini, kita riding misalnya dari pagi ini. Lebih baik subuh sekalian jalan. Nah udah mulai jam 4 itu kita cari hotel. Lebih baik udah istirahat aja. Pagi gas lagi. Refreshing badan, pagi gas lagi gitu. Jadi, pokoknya saya selama seminggu kegiatan kayak gitu aja, jadi nggak kerasa capek. Iya benar. Dan kita pun aman, nggak was-was kenapa-napa gitu.
malam resiko banget ya sana. Resiko soalnya bukannya gimana ya, Sumatera kan emang belum serame di Jawa om. Iya benar-benar. Ya kan, kalau Jawa dikit-dikit minimarket. Kalau kita kan di sini Sana dikit-dikit begal, pocong ya kan, kuntilanak, beruang ya kan, kelapa sawit. kelapa sawit. Soalnya gue juga orang Sumatera, Feb. Gue tahu perjalanan ke Jambi. Gue dulu bolak-balik Jambi naik mobil sama bokap gue. Tapi kan kalau mobil itu kan setidaknya lebih aman lah ya dibanding motor. Kalau motor tuh emang gila. Gue aja yang dulu naik mobil jam 5 tuh udah berhenti di pom bensin gitu. Nggak berani lanjut terus, Feb. Nggak boleh. Karena memang kata orangnya selain begal juga hahihinya banyak kan. Iya benar. Lu mau ngelihat makhluk-makhluk astral daerah situ ya juga banyak gitu. Emang benar-benar udah hutan. Udah hutan semua gitu. Jadi ya ini mungkin sedikit tips dari Mas Feby aja ya. Kalau untuk budget ke kilometer 0 tuh berapa? Budget ke kilometer 0 kebetulan kemarin pakai Yamaha X-Max. X-Max. Nah, Bonceng kan? bonceng. Sama bokap ya. Iya. Nah, terus Itu kurang lebih bensin tuh 2,7. 2,7 juta. Heeh. PP PP itu bensin campur. campur. Heeh. Kasusnya sama kayak ke Bali. Maksudnya nggak ada yang Pertamax, nggak ada yang ini. Ya, karena lebih parah lagi sebenarnya Sumatera. Kadang waktu itu pernah premium malah X-Max. Oh gitu, karena nggak dapat Pertamax. Gak dapet pertama. Tuh, jadi ya mungkin ada beberapa yang sama kayak gue ya, motor itu harus Pertamax atau Shell V-Power kalau gue gitu, Feb. Nah, kalau lu ke lintas Sumatera, lu belum tentu bisa dapet kayak gitu. Pasti lu bakal dapet kemungkinan downgrade jadi premium, Feb. Premium. Nah, itu harus siap-siap aja gitu. Jadi jangan kaget gitu kalau lintas Ya, Sumatera. ya, gak usah pikirin bensin-bensin, yang penting lu jalan dah. Daripada lu mogok. Daripada lu mogok, yang penting lu jalan bener. Karena kalau mikirin bensin gitu-gitu malah kebagi ya pikirannya, malah nggak kebagi, fokus di jadi jalan. bingung gimana takut mesin ini sebenarnya sama aja. Ya istilahnya yang penting ada pembakaran lah istilahnya. Iya, bener-bener yang penting bisa jalan. Intinya tuh gimana sampai tempat tujuan lah ya. Nah benar, Kalau di jalan. aman, tenang gitu. Nah terus juga tadi lu cerita ke gua, Feb, kalau seandainya baju-baju itu gimana, Feb? Kan nanti kan gua bakal motoring sama istri gua nih. Itu baju gimana? Baju yang lu bawa gitu bro maksudnya. Jadi gimana persiapan baju, gimana tas? Prepare-nya ya. Prepare-nya gimana? Jadi gini om, buat pakaian touring lebih baik satu misalnya kan kita kan touring kan nggak dari pagi sampai malam pakaiannya ya itu aja. Intinya kalau nggak mau banyak pakaian ya, Iya. satu karena lebih menghemat dan apa ya, istilahnya lebih praktis lah. Iya. Nah kalau namanya baju-baju lebih baik kalau motor-motor matic mending baju yang yang bersih-bersih mending taruh di jok. Ya kan, jangan dibikin beban berat di kita riding. Oh jadi badan nggak boleh nggak usah bawa apa-apa, yang ada lu sendiri yang capek misalnya ya kan. Ya soalnya beribu-ribu kilometer kan. Beribu-ribu itu bener-bener jenuh, namanya jenuh, capek itu pasti kerasa. Apalagi ntar ditambah beban berat itu lebih berasa lagi. Lebih baik kita bawa badan sejauh mungkin kayak kita lagi riding San Mori naik trek kan enak lah, enjoy ya, seneng nggak bawa apa-apa. Ya lebih baik sih kalau namanya mau enak punya bagasi lagi atau enggak ekstra lebih bagasi lagi itu kayak pakai box Side gitu. box ya. Tapi waktu X-Max lu pakai side box nggak? Pakai ya? Karena itu estimasi 2 minggu om. Karena kan bingung ya kalau ntar baju gimana. Iya. Tapi tetap gua tuh touring pasti namanya dari jalan dari sini sampai sana itu pakaian touring gua satu style. Istilahnya nggak bakal berganti-ganti karena apa? Yang ada ntar kalau kita ganti-ganti makin habis deh ininya. Ingat lu touring bro, bukan mau jadi mau jadi jalan di catwalk gitu, harus bersih mulu nggak bisa. Jadi touring tuh udah kayak istilahnya apa ya? Kasarnya apa tuh touring tuh? Jadi gembel ya, Gembel dah ya. Gak usah sosok inilah. Iya, lu tidur di mana juga nggak ada yang tahu gitu. Lu tujuan lu misalnya lu dari Lampung mau ke Palembang tiba-tiba hujan, nggak ada yang tahu lu harus tidur di pinggir rumah orang ya kan, Pepe? Bisa jadi kayak gitu. Nah, yang penting kita menikmati aja lah. Betul. Nanti, kecuali kalau misalnya kita punya banyak duit silakan ya kan. Tapi kalau kita kan ini kan bahas touring low budget ya, low budget. Bener-bener touring low budget. Jadi ya kalau kita mau nginep penginapan yang enjoy, yang tidur relax itu ya nanti di tujuannya aja. Di tujuan akhir ya. Jadi ya udahlah menikmati namanya kan. Kalau namanya perjalanan kita minimal budget ya tidur aja pom bensin, emperan atau warkop. Yang penting kita bisa tidur. Ya kan, kan kita mikirin touring, bukan traveling ya. Kalau traveling udah enak gitu kan. Udah ada guide-nya. Sekarang guide lu siapa?
begal kalau mau touring. Udah ya udah gitu deh kalau di touring udah pasti nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang bisa prediksi kan Feb ya. Ada benar. Nah jadi berarti kalau Mas Febi ini sekarang apa namanya, umur lu berapa Feb sekarang kalau boleh tahu? 24. 24, bayangin 24. Berarti lu pertama kali touring tuh umur berapa Feb? Pertama kali touring tuh 20. 20, lu bayangin umur 20 tahun bro. 20 tahun itu Aceh ya? Enggak, itu Bali. Bali. Kalau Aceh umur berapa? Aceh tuh kemarin 22 lah, 22. 22 tahun udah nyampe Bali bro. Gue 22 tahun masih bohongin cewek doang kerjaan gue. Awas istri gue nonton. Nah jadi doi 20 tahun tuh udah nyampe Bali gitu. Jadi kenapa kalian yang masih muda-muda, yang masih punya banyak waktu gitu, nggak usah pusingin lah masalah budget. Gimana lu tuh bisa ngumpulin uang 2 juta, yakin bisa kan Feb ya pasti ya? Wih, pasti om, apalagi zaman sekarang kan. Iya. Iyalah, mau dipayah nggak Iya benar-benar. merem ya kan? Iya. Puluhan juta ya merem. Iya. Apalagi namanya traveling gini mah murah Iya. asli. Jangan takut masalah budget. Yang penting berdoa aja di jalan itu nggak ada kejadian apa-apa Amin, gitu. iya. Dan juga jangan ngikutin 100% dari kita. Misalnya kita bilang budget 2 juta ya, kalau ada lebih baiknya kalau lu lebihin gitu. Karena kita nggak ada yang tahu kan di jalan jadi apa. Tapi ini kita ngebahas cara paling fresh budgetnya kalau kalian mau jalan gitu. Berdasarkan pengalaman. Nah, ini kita ngomong bukan berdasarkan cerita omong kosong. Kecuali kalau gue yang cerita nih. Bohong gue kalau gue cerita. Gue karena paling jauh jujur sampai Lampung sama Bandung doang, Feb. Belum pernah sampai kayak lu. Makanya gue pengen sharing-sharing. Ini cerita menurut gue bagus banget nih buat teman-teman yang mau touring. Udahlah, jangan terlalu banyak. Maksudnya beribut-ribut lah, itu dunia motor sekarang kalau menurut gue yang moge lah, yang mocil udah chaos banget. Mending lu touring deh, sekali lagi gue cuma mau bilang itu. Terlalu dibawa dramatisir ya om ya. Iya, makanya mending lu touring, lu lihat. Lu tadi si Bro Feby ini juga cerita banyak tempat-tempat itu yang belum ada di Google dan belum ada tempat-tempat di Google Maps tuh belum ada. Ada pantai namanya apa, pantai apa? Pink Beach gitu lah aja. Pink Beach. Pantainya tuh pasir-pasirnya pink gitu. Iya. Dan itu belum dijamah sama orang-orang gitu. Jadi maksudnya belum bayar tiket, belum ada wisatawan. Jadi bener-bener masih ya bener-bener lu nggak bisa lihat itu di internet gitu. Cuma bener-bener lu bisa langsung datang ke sana. Ya keindahannya nanti mungkin bakal gua sama Fewi mungkin touring, nggak ada yang tahu, bakal gua share ya. Kalau sekarang gua cuma dengar cerita dari doi aja sih. Cerita dulu om ya. Semoga ntar Amin. Amin. Pasti gue bakal touring sih, anak gue gedean dikit gue pasti touring. Oke, mungkin segitu aja video gue. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bro Feby sebagai nara apa yang punya cerita hari ini gitu. ya. Narasumbernya gimana? Sebenarnya yang penting ya akur-akur aja lah. Kita nikmatin aja keindahan Indonesia aja dulu, nggak usah pikirin luar mana-mana. Kalau mau jadi bikers ya nikmatin dulu aja. Misalnya kayak lu di Sumatera ya lu puterin aja Sumatera. Lu di Jawa puterin aja Jawa. Ya, sama aja lu kan ngebantu ekonomi yang lain-lain. Ya kan lu bawa duit banyak dari sini. Betul. Lu buangnya di sono itu halal ya. Dan juga duitnya kepakainya jadi momen gitu kan, Iya, halal. jadi momen. Nah, mungkin dari Feby itu aja. Kalau dari gue nggak ada banyak mau ngobrol apa-apa lagi. Mungkin cukup video menurut gue ini video bagus banget buat teman-teman semua. Kalau seandainya gue atau Bro Feby ada kesalahan dalam penyampaian, gue mohon maaf karena niatnya emang bener-bener buat sharing aja, Feby. Sharing aja, berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman aja ya, bukan dibuat-buat, emang bener-bener murni dari Feby. Oke, mungkin segitu aja videonya. Seperti biasa, gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.